Jumat kemarin, Satgas BLBI memanggil Nirwan dan Indra Bakri untuk menagih utang dana BLBI sebesar 22,6 miliar rupiah. Proaktif saja, tidak ada yang bisa bersembunyi. Dua anggota keluarga Bakri dipanggil sebagai representasi PT Usaha Mediatronika Nusantara. Minimal ada itikat baik, mereka diundang, ditagih, hadir untuk menyelesaikan apa yang mereka menjadi kewajiban. Jadi kami tahu, Anda pun tahu, sehingga tidak usah saling buka, mari kooperatif saja. Melalui Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia mulai menyita secara resmi aset milik obligor dan debitur BLBI di sejumlah daerah. PT Usaha Mediatronika Nusantara berhutang sebesar 22,6 miliar rupiah kepada negara. Kalau akan terjadi pembangkangan, meskipun ini perdata, hingga kini pemerintah masih berupaya menagih utang keluarga Bakri. Supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar hutang keperdataan ini, bisa saja nanti berbelok ke pidana. Utang-utang yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah itu terkait lumpur lapindo hingga bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Langkah selanjutnya tetap akan dia dipanggil, kemudian diklarifikasi, kemudian kan ini banyak yang menyerahkan semacam surat pengakuan hutang, lalu barangnya belum diserahkan. Abu Rizal Bakri menolak mengganti rugi warga di wilayah terdampak lumpur Sidoarjo. Nah, mereka uang yang sudah kolab, punya utang, tidak terbayar, ditutupi oleh negara. Sesudah itu dibuat surat pengakuan hutang. Jadi gini ya, kan kita sudah bayar 90%. 90% dikali 20 kali NJOP, artinya 18 kali NJOP. Jadi dia sudah menerima, semua sudah menerima 18 kali dari harga tanah dan bangunan mereka, gitu ya. Saya akan melakukan yang terbaik, tentu saja karena sudah 6 tahun saya akan melihat bagaimana struktur anggaran. Pasca cendana, kini giliran keluarga Bakri dibidik Sri Mulyani di kasus BLBI. Bersih-bersih lagi, bersih-bersih lagi. Tagih utang yang mengendap sana-sini negara tercinta ini. Perburuan tersangka BLBI menemui puncaknya di masa pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Adanya isu pandemi tak menyurutkan langkah para Satgas BLBI untuk terus menarik kembali uang negara. Jika beberapa saat yang lalu dikabarkan bahwa Tommy Soeharto dan pemilik Lipo kena sikat Satgas, kini giliran keluarga Bakri. Tak jauh beda dengan cendana, sepak terjang keluarga Bakri dalam menggerogoti keuangan negara juga sudah lama terdengar. Selain kasus penggemplangan pajak senilai triliunan rupiah terkait Gayus Tambunan, mereka juga lalai dalam mengganti rugi pembayaran lapindo hingga ratusan miliar. Secara rinci, pokok utang sebesar 770 miliar rupiah, bunga sebesar 160 miliar rupiah, dan denda sebesar 980 miliar rupiah. Sementara itu, utang baru dibayar sebesar 5 miliar rupiah pada Desember 2018. Jadi gini ya, kan kita sudah bayar 90%. 90% dikali 20 kali NJOP, artinya 18 kali NJOP. Jadi dia sudah menerima, semua sudah menerima 18 kali dari harga tanah dan bangunan mereka, gitu ya. Kini lagi-lagi nama keluarga Bakri masuk daftar hitam Satgas BLBI. Kalau pada era SBY mereka bisa membuat Sri Mulyani tersingkir, maka era Jokowi mereka tak akan berdaya dengan gempuran Sri Mulyani. Jokowi beda jauh dengan SBY yang bisa dilobi-lobi untuk menyelamatkan para koruptor kakap. Seperti kasus Setia Novanto yang dipikir bisa bebas lantaran menjadi parpol koalisi, tapi akhirnya mentah juga di penjara. Jokowi tanpa ampun membuat koruptor kakap satu persatu tumbang. Dengan kepercayaan yang diberikan pada Satgas BLBI, nama keluarga Bakri akhirnya terpampang lagi sebagai buruan. Seperti diberitakan CNBC-Indonesia.com, setelah sebelumnya anak Presiden kedua Indonesia Tommy Soeharto yakni Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, kini giliran anggota keluarga Bakri yang dipanggil Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Satgas BLBI.
Hal tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Satgas BLBI Ronald Silaban melalui surat pengumuman di Surat Kabar Nasional yang dikutip CNBC Indonesia Rabu 15 September. Total Satgas BLBI memanggil 13 nama debitur pengemplang dana BLBI. Sejumlah nama anggota keluarga Bakri yang dipanggil yakni Nirwan Dermawan Bakri dan Indra Usman Syah Bakri. Pemanggilan ini diumumkan di Surat Kabar Nasional bersama dengan pemanggilan Andrus Rustam Munaf, Pinkan Waro, dan Anton Setianto mewakili PT Usaha Mediatronika Nusantara. Perusahaan ini diketahui memiliki utang 22,7 miliar rupiah. Pemanggilan dijadwalkan pada Jumat 17 September pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Gedung Syafruddin Prawira Negara Lantai 4 Utara, Kementerian Keuangan RI, Jalan Lapangan Banteng Timur 2 hingga 4, Jakarta Pusat. Mereka diminta menghadap Ketua Pokja Penagihan dan Litigasi Tim C untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada negara. Menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI setidak-tidaknya sebesar 22.977.129.206 rupiah dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur Bank Putra Multikarsa, seperti dikutip pengumuman yang ditandatangani Ketua Satgas BLBI Ronald Silaban. Satgas BLBI total memanggil 13 nama debitur penggemplang dana BLBI, termasuk Nirwan dan Indra Bakri. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Ronald Silaban melalui surat pengumuman di Surat Kabar Nasional yang dikutip CNBC Indonesia Rabu 15 September. Ke-13 nama yang dipanggil diantaranya adalah Andrus Rustam Munaf dan Pinkan Waru. Adapun debitur lain yang dipanggil adalah atas nama T. Ningkong, T. Kwenle, PT Jakarta Kiwi Steel Works Ltd Tbk, PT Jakarta Steel Megah Utama, dan PT Jakarta Steel Perdana Industri. Dalam hal ini mereka yang diminta menghadap adalah T. Ningkong, T. Kwenli, Hari Lasmono Hartawan, Koswara, Haji Sumedi, Fuad Jafar, Edi Herianto Kwanto, dan Muhammad Thoyib. Mereka diminta menghadap Ketua Pokja Penagih dan Litigasi Tim C pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat untuk menyelesaikan hak tagih negara dana BLBI setidak-tidaknya masing-masing sebesar Rp90.982.747 atas nama T. Ningkong, Rp66.234.484 atas nama T. Kwenle, Rp86.347.894.759 atas nama PT Jakarta Kiwi Steel Works Tbk, Rp69.080.367.807 atas nama PT Jakarta Steel Megah Utama, Rp69.337.196.123 dalam rangka penyelesaian kewajiban debitur ex Bank Global Internasional atas nama PT Jakarta Steel Perdana Industri. Pengumuman dilakukan melalui dua pengumuman di dalam satu halaman Surat Kabar Nasional. Satgas BLBI menegaskan apabila ke-13 nama yang dipanggil tersebut tidak memenuhi kewajiban hak tagih negara, pemerintah akan menindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Dalam hal saudara tidak memenuhi kewajiban penyelesaian hak tagih negara, maka akan dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pengumuman ini untuk dipenuhi. Bunyi penutup pengumuman tersebut. Ibarat roda berputar, kini giliran perampok kakap merasakan hidup di bawah di era Jokowi. Setelah sekian puluh tahun berfoya-foya di atas, alam pun juga seakan tak tinggal diam melihat pesta pora yang mereka lakukan, hingga diberitakan beberapa waktu lalu kalau anak dan menantu Bakri terjerat narkoba. Banyak karyawan TV One mengaku dipotong gaji hingga menunggu pembayaran menunggak selama beberapa bulan. Media yang dipakai menjelekkan Jokowi akhirnya perlahan akan tumbang di saat pandemi. Kejayaan yang telah lama diperoleh dengan cara kotor suatu saat akan kembali berbalik menyerang pemiliknya. Harta yang ditumpuk puluhan tahun kini berubah jadi utang besar, tunggakan, dan berujung pada pidana berat. Mereka mungkin bisa lari dari keterlibatan Jiwasraya, tapi tak akan bisa lari dari kejaran BLBI. Sekuat dan sebesar apapun dinasti keluarga Bakri, akhirnya harus tumbang di bawah tangan seorang Sri Mulyani. Sosok Sri Kandi yang dulu terbuang di era SBY dan kini berubah jadi harimau yang kalut dan siap menerkam di era Jokowi.
subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.